Halo majikan, masih pada libur apa udah kembali ke realita di tahun baru nih? Ya harusnya weekend-weekend begini mah masih libur ya, emangnya babu tetap kerja bikin video. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang dramanya cukup kayak sinetron dan bikin gregetan. Tentang sebuah takdir yang mempertemukan adanya dua orang tapi di waktu yang salah dan dengan orang yang salah juga sih jatuhnya. Perkara di sini ada perempuan yang iseng nulis nomor teleponnya di bon belanjaan, kayak isengnya aneh-aneh aja ya. Terus ditemukan oleh laki-laki yang akhirnya menghubungi nomor tersebut dengan tujuannya iseng juga. Makanya orang kalau iseng ada aja gebrakannya. Ujung-ujungnya mereka dekat. Tapi sebenarnya dari masing-masing pihak ini menyimpan sebuah rahasia yang menjadikan cerita ini cukup ruwet, gengs. Jadi di sini ada dua tokoh ya, gengs, antara pelaku sama korban. Nah, kita ke pelaku dulu yang bernama Zaki Afrizal Nur Faizin yang lahir tahun 1982 di Tegal, Jawa Tengah. Diberitakan kalau dia itu sebenarnya anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi ini anak tengah ya. Dan merupakan anak laki-laki juga satu-satunya. Kakaknya cewek, adiknya juga cewek. Keluarganya sih bisa dibilang adem ayem, sederhana dan baik-baik semua. Sang ibu ini merupakan ibu rumah tangga dan sang ayah itu adalah guru ngaji. Jadi kebayangkan ademnya kayak mana. Namun yang memang tidak bisa dipungkiri, walaupun mereka hidup damai, tapi masalah paling terbesar sebenarnya adalah ekonomi. Karena Zaki ini sampai harus putus SMA perkara keterbatasan ekonomi tadi. Maksudnya karena Zaki ini adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga, dan pada saat itu memang sang ayah kan makin lama semakin tua. Dia tuh jadi seperti menanggung beban keluarga untuk menjadi tulang punggung. Ya makanya akhirnya dia itu memutuskan untuk berhenti sekolah dan merantau pergi ke Jakarta tuh, untuk demi bisa menghidupi keluarganya di Tegal tadi. Ya namun cerita-cerita tentang Jakarta itu kan kadang nggak seindah itu juga ya majikan ya. Walaupun di Jakarta ini memang lebih banyak pekerjaan yang ditawarkan dibandingkan ya di kampungnya Zaki waktu itu ya. Tapi di Jakarta ini kan saingannya juga banyak dan tidak semudah itu juga bisa langsung dapat kerja. Yang nyatanya sesampainya dia di Jakarta semuanya tadi tak semudah yang dibayangkan. Apalagi jatuhnya ini kan Zaki hanya bermodalkan lulusan SMP. Jadi untuk saingan tahap awal aja nih screening CV aja agak sulit ya. Cuma karena udah kadung sampai Jakarta juga ya. Jadi ya awal-awal Zaki bekerja serabutan aja. Dimana dia bekerja sebagai tukang kebun. Tapi waktu itu gajinya juga nggak seberapa, gengs. Untuk diri sendiri aja pas-pasan, apalagi harus ngirim uang ke kampung. Merasa gagal tuh, akhirnya Zaki memutuskan untuk udahlah pulang aja. Dimana ya di kampung sebenarnya nggak jauh beda. Perkara si Zaki kerjanya serabutan juga. Kalau ada yang butuh motong rumput atau bantuin di peternakan, apa aja dilakuin lah. Tapi ternyata si Zaki ini juga cukup labil. Karena di dalam hatinya itu dia masih penasaran, gengs. Apa kemarin aku di Jakartanya terlalu cepat menyerah ya? Apa harus aku lebih lama di sana begitu? Ya mungkin nanti akan ada opportunity, jadi harus sabar. Karena kalau di kampung ya fix pasti pekerjaannya gitu-gitu aja yang bisa dilakukan. Akhirnya dia memutuskan untuk merantau tuh jilid tua ke Jakarta. Nekat lah, siapa tahu kali ini berhasil. Ya di momen itu sebenarnya keluarganya udah wanti-wanti kayak, yakin kamu kemarin aja gagal. Udahlah di sini aja pasti-pasti aja walaupun gajinya sedikit, tapi kan pengeluaran juga nggak besar, tempat tinggal ada, nggak harus nyewa. Cuma tadi si Zaki mikir kalau di kampung ya dia bakal gitu-gitu aja dan keadaan keluarganya juga nggak akan semakin membaik ya. Singkat cerita tetap terobos bos lah tuh ke Jakarta dengan modal uang selama tadi dia bekerja di kampung. Dia ngekos tuh di daerah Palmerah yang dimana ternyata di situ dia kenalan nih sama orang satu kosannya dan dia diajakin untuk kerja jadi tukang nasi goreng. Ya Zaki yang pada saat itu juga belum bekerja, jadi ditawarin kerja apa aja mau. Maka dari situlah dia belajar jadi tukang nasi goreng. Karena mungkin nggak dirasa susah ya, jadi selama beberapa bulan tuh Zaki udah bisa masak nasi goreng dengan enak. Habisnya kan kalau nggak enak ntar dikira intel ya. Long story short, setelah punya pengalaman hampir setahun jadi tukang nasi goreng, si Zaki ini memutuskan untuk usaha bikin usaha nasi goreng sendiri, nggak ikut orang kan kemarin diajak tuh soalnya. Sekarang buka sendiri dan resmi pokoknya profesinya menjadi tukang nasi goreng mandiri. 3 tahun setelahnya di tahun 2005, Zaki memutuskan untuk pulang kampung lah. Setelah 3 tahun sebelumnya tuh dia nggak pernah pulang kampung. Jadi fokus kan bikin usaha nasi gorengnya sendiri, dia ngumpulin uang terus dan ngirim ke kampung. Dipikirnya ya daripada duitnya buat beli tiket pulang, mending dikirim ke orang rumah aja kali. Ya tapi memang pada saat itu keluarga Zaki sendiri yang menyuruh si Zaki untuk pulang. Kenapa? Karena si Zaki ini mau dijodohin sama seorang perempuan bernama Tri. Ya Zaki yang lagi jomblo nih, pengen punya cewek memang, jadinya mau-mau aja. Dia langsung pulang tuh. Dengan kata lain Zaki seneng ya dengan perjodohan itu, dia terima. Dan gak lama setelahnya ya Zaki sama Tri menikah. Habis menikah, mereka punya anak deh dan Zaki ini resmi menjadi kepala keluarga. Punya keluarga kecil. Ya setelah menikah, Zaki ini jadinya tektok Jakarta Tegal ya. Istilah kata ini LDR
dia sama istrinya. Alasannya biaya di Jakarta itu mahal, jadi kalau dia harus membawa istri sama anaknya kan berarti harus menyewa tempat yang lebih besar. Makanya untuk sementara waktu diputuskan untuk LDR aja lah cenah. Yang mana hal seperti ini memang banyak terjadi ya, di mana pasangan tuh mencari rezeki misalkan di kota lain jatuhnya jadi LDR. Dan di fase ini Zaki itu juga masih kayak orang bener. Ya soalnya tadi dari background didikan orang tuanya itu kan juga bagus ya, bapaknya guru agama. Istrinya Sitri itu juga wanita baik-baik, wanita polos. Dan Zaki di Jakarta juga lempeng-lempeng baik, niatannya mah kerja cari duit udah titik. Nah kita masuk ke tokoh kedua dari kasus ini yang tentunya menjadi korban, yaitu perempuan bernama Atika Setiani yang pada saat itu berusia 22 tahun dan merupakan janda anak satu. Di mana Atika ini memang sudah bercerai perkara alasannya ekonomi. Ya setelah cerai, dia kembali tinggal bersama orang tuanya di Jakarta Utara dengan membawa anaknya yang masih kecil nih. Pokoknya image Atika adalah perempuan single parent yang banting tulang demi anak di rumah. Dia itu bekerja di bidang garment dan pribadinya di kantornya itu juga terkenal ramah. Jadi sebenarnya dia juga nggak punya masalah apa-apa ya dalam kehidupan sosialnya. Nah hingga sebuah takdir nih menceritakan di mana Atika pergi belanja sembako bulanan. Ya waktu itu bon belanjaannya lumayan panjang, namanya juga belanja bulanan kan lumayan banyak ya, jadi bonnya panjang. Nah pas dia pulang sambil nunggu angkot nih, kali bosen gitu rasanya ya. Dia iseng lah tuh nyoret-nyoret kertas bonnya, nulis nomor handphone di situ. Kalau ditanya alasannya apa? Ya iseng aja, geng. Sekarang kan orang iseng atau lagi gabut, lagi bengong begitu emang suka random kelakuannya ya. Kayak dulu orang suka nulis-nulis nomor telepon juga tuh di tembok umum, di toilet kamar mandi, di telepon umum juga sering tuh. Tujuannya apa? Ya iseng, kali-kali aja ada yang ngehubungin buat jadi teman ngobrol. Zaman dulu kayaknya nggak ada takut penipuan-penipuan dan yang aneh-aneh ya habisnya ya. Pokoknya habis Atika udah nyoret-nyoret di bonnya tuh, angkotnya dateng. Sama dia bonnya langsung dibuang begitu aja di jalan karena dia buru-buru tuh kan ngangkatin plastik belanjaannya. Entah gimana ceritanya, makanya ini namanya takdir, meskipun takdirnya menjadi cukup menyedihkan endingnya ya. Kok ya bisa bon tersebut tuh ditemukan sama Zaki yang lagi mau beres-beres buka lapak nasi gorengnya. Dilihat di jalannya ada kertas panjang, apaan tuh? Oh bon, loh kok ada nomor telepon seseorang tuh ditulis pakai pulpen. Bener-bener kayak cerita sinetron kan. Sama Zaki itu bon diambil terus dikasih ke temannya sambil bilang kayak, ini aku nemu bon, ada nomor handphonenya, masa hubungin yuk buat iseng-iseng. Intinya pada zaman itu memang niatannya untuk iseng-iseng aja, bukan buat jahat nipu-nipu segala macem. Karena balik lagi, memang banyak orang yang iseng nulis nomor telepon dicoret-coret gitu kan di tempat umum yang tujuannya untuk nyari teman kenalan, gengs, teman ngobrol random. Ya habis tahun segitu belum ada zaman sosial media, 2005 itu eranya HP Nokia jadul lah. Zaki aja tukang nasi goreng punya HP hitungannya udah keren. Akhirnya pokoknya di SMS lah itu, hai gitu doang sama si Zaki. Dibalas sama si Atika. Iya, hai, siapa ya? Berlanjut ya dari situ, dimana Zaki ini ngakunya tapi namanya Tony. Biasa pakai nama samaran, namanya lagi kenalan random. Dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya kalau kenalan sama stranger suka pakai nama palsu, apalagi di dunia maya kan. Nah, Zaki pokoknya bilang dia dapat nomor itu dari bon belanjaan. Leh, kenalan nggak? Ya, Atika pada saat itu cukup kaget ya, karena keisengannya nulis nomor telepon di bon, lo kok tiba-tiba beneran ada yang SMS dia? Ya udahlah, makanya kenalan. Atika nanya kan, kamu kerjanya apa, Tony? Nah di situ si Tony iseng balasnya kagak pakai mikir. Dia tuh ngarang bilang kalau dia masih kuliah di Trisakti jurusan akuntansi tapi kerja part time juga jadi sales marketing di bank swasta. Kesannya keren begitu. Nah Atika yang membaca seperti itu berasa dapat jackpot. Loh kok kayaknya bagus banget cowok nih backgroundnya. Pokoknya Atika bener-bener kayak merasa tertarik dan jadi ngirim pesan terus. Meskipun belum tahu ya mukanya kayak apa nih, masing-masing berdua kan belum ngelihat, kagak ada foto. Ini SMS loh majikan, bukan zaman video call. Setelah sekian lama jadi rutin tuh balas-balasan SMS, akhirnya mereka beralih lah tuh teleponan, curhat setiap hari, mereka ngapain aja tuh laporan. Bener-bener kayak orang pacaran jatuhnya ya. Nah di situ Zaki udah merasa kayak ini makin lama makin terlalu kejauhan dah. Dia aja sama istrinya Tri itu nggak seintens komunikasinya tiap hari ya. Ditambah kalau untuk ngirim SMS sama teleponan itu kan pakai pulsa, begitulah biaya itu jatuhnya. Makanya Zaki ini pelan-pelan slow respon dan mencoba untuk membatasi hubungannya dengan Atika. Berarti ini jatuhnya Atika di ghosting ya. Nah dari sisinya Atika, dia kan memang dari awal udah kepincut pas tahu background dari Zaki ya. Dan komunikasi mereka selama ini juga terasa bagus, kok tau-tau aku di ghosting. Tiba-tiba si Zaki ini hilang muncul. Ya Atika malah penasaran gitu, jadi lebih agresif untuk menghubungi terus. Ya karena di sini Atika akhirnya nelfon terus,
terus, dimana biaya berarti kan dibebankan ke dia ya. Zaki nih nerima aja nih, jadinya udah lanjut lagi tuh sampai 3 bulan komunikasinya berjalan dengan Atika yang selalu ngubungin duluan. Setelah 3 bulan itu, mereka pun sepakat akhirnya untuk udah yuk sekarang kita kayaknya waktunya buat ketemuan tatap muka. Janjian lah mereka di Pulau Gadung tuh, Jakarta Timur. Tapi pada saat itu si Zaki masih pakai nama samaran ya, jadi Tony. Dan Atika juga belum bilang statusnya sebagai janda. Jadi sama-sama masih topeng nih, masih menyembunyikan rahasia masing-masing. Yang di awal pertemuan pastilah mereka canggung tuh, malu-malu begitu kan. Baru pertama kali ketemu, cuma ya lama-lama mengalir aja. Dan disitulah akhirnya si Atika nih bilang tentang statusnya sebagai janda anak satu, cenah. Yang dia kira Zaki habis dengar begitu akan pergi. Tapi kalau dari POV-nya Zaki sendiri, ya jujur dia kaget. Tapi kan sebenarnya dia pun juga punya anak satu, udah punya istri juga. Dipikir ya udahlah, ternyata nih sama-sama punya anak, jadi buat selingan aja nih selama dia LDR sama istrinya. Dimana si Zaki bilang nggak apa-apa kok kalau kamu janda, aku nggak masalah. Tapi Zakinya sendiri kagak bilang kalau dia pun udah punya istri sama punya anak. Makanya di part ini Zaki yang tadinya lempeng-lempeng aja tuh jadi tergoda dengan perempuan lain. Dia goyah karena lagi jauh dengan istri sahnya. Ya sok gantengan kali ya, kayak yang lagi rame tuh, yang lagi poligami. I love you Tri, I love you Atika juga begitu. Cakep ya lu begitu. Ya persis soalnya karena si Zaki ini gak jujur juga kalau sebenarnya dia udah punya istri kan. Kayak yang dibilang katanya nggak ada kewajibannya dia menjelaskan statusnya. Lah bagaimana? Emang buaya? Berasa ganteng banget kali ya? Lah kenapa kita jadi emosi kayak ibu-ibu? Ya pokoknya si Zaki ini masih berbohong tentang semuanya ya. Atas namanya, atas statusnya, atas pekerjaannya, dan so-soan tapi ini menerima Atika apa adanya merupakan seorang janda. Kesannya kan kayak ini cowok baik bener. Ya makanya dari POV-nya Atika yang mendengar Zaki seperti itu, dikiranya akan ditinggalin ya karena dia janda, ternyata enggak. Ya malah berbunga-bunga kalau ternyata masih ada laki-laki yang mau menerima statusnya. Makin kepincut lah. Dan dari situ mereka resmi pacaran. Dan karena merasa udah resmi pacaran, Atika nih ceritanya mau ngenalin Zaki ke orang tuanya tuh di rumah. Tapi ya awalnya si Zaki alasan macem-macem. Karena niatannya kan tadi buat selingan aja selama dia jauh dari istrinya. Lah kok ini kok kayaknya Atika malah makin serius ya, menganggap ini tuh bakal menikah gitu sampai mau dikenalin ke orang tua. Ya namanya sekali dua kali mengelak dengan alasan macam-macam masih wajar. Ya tapi kalau terus-terusan bilang nggak bisa ketemu orang tuanya Atika segala macam, ya lama-lama pasti Atika curiga. Akhirnya Zaki bilang ke Atika kalau nama sebenarnya adalah Zaki bukan Tony. Aku tuh punya rahasia gitu loh. Tapi udah gitu doang, cuma jujur masalah nama. Masalah lainnya mah masih diem. Atika awalnya ya cukup kaget, tapi ya mungkin karena dia terlalu positif thinking ke Zaki ya, dia menganggap hal itu wajar. Karena tadi seperti yang kita udah bilang di awal, orang kalau kenalan random nih di awal-awal niatannya emang cuma iseng-iseng kan, memang banyak pakai nama palsu, nama samaran. Ya, intinya di situ Atika juga nggak masalah kok kalau hanya nama doang, dan memaklumi karena waktu itu kan awalnya mereka memang kenalannya secara random. Ya si Zaki yang merasa Atika kok bener-bener ternyata mau menerima dia meskipun tahu ternyata Zaki bohong mengenai nama. Ya udah akhirnya Zaki mau menemui orang tuanya Atika. Pokoknya dia sempat kelimpungan tuh nyari pinjaman baju tuh sana sini gitu kan, minjem buat bisa ketemu calon mertua. Ya supaya kelihatan pelente begitu. Sampai-sampai memang pas datang nih tahu-tahu dia pakai kemeja sama dasi yang mempresentasikan kalau kerjaannya dia sebagai sales di bank, cenah. Orang tuanya Atika pas ngeliat begitu malah langsung suka. Soalnya kan Zaki ini bercosplay menjadi sosok pria dengan background pekerjaan yang bagus dan lagi kuliah juga di Trisakti kayak intelek. Bernipu mah ini jatuhnya ya. Ya mungkin karena udah kadung di awal ngakunya begitu jadi diterusin terus. Nah di sini karena keluarga Atika sepertinya sudah memang menerima Zaki, memberikan lampu hijau, welcome banget. Makanya Atika merasa ya udah nih Zaki akan menjadi suami keduanya nih. Semuanya udah oke. Jadilah waktu Zaki mengajak berhubungan, Atika nih mau aja karena memang sudah semakin dekat. Ya bisa kan memang tujuannya Zaki dari awal cuma nyari sampingan perkara dia LDR sama istrinya. Namun karena hubungan Zaki dan Atika sudah makin serius ya, sampai juga udah berhubungan intim segala macam, ya nggak heran Atika akhirnya menanyakan mengenai pernikahan. Ya si Zaki ditembak begitu bingung jawabnya. Sekali dua kali masih bisa ngeles gitu kan cari-cari alasan. Tapi hingga 6 bulan berjalan, kok nih Zaki kayak nggak mau nikahin Atika? Ya makanya Atika semakin mendesak. Disitulah Zaki akhirnya mengungkapkan semua rahasianya selama ini, di mana pekerjaannya sebenarnya adalah tukang nasi goreng dan statusnya merupakan suami dengan anak satu tuh di kampung, istri sama anaknya. Mendengar itu apa nggak dar Atika? Ya kayak hah begitu, ini prank kan, kamu nggak serius kan? Marah-marah lah Atika di situ karena ternyata Atika terus-terusan mendesak seperti itu yang mau dinikahin segala macam. Perkara si Atika ini tengah berbadan 2 anaknya si Zaki.
Ya Atika nih meskipun bener-bener merasa dibohongi, tapi karena udah terlanjur hamidun ya, mau nggak mau dia tetap menuntut Zaki untuk tetap tanggung jawab. Sementara Zaki dituntut begitu, diem aja mematung nggak bilang apa-apa. Dia pun juga kaget banget pas tahu ternyata si Atika lagi hamil anaknya dia. Setelahnya ternyata diam-diam Atika mencari tahu tentang keluarganya Zaki di kampung, istrinya kayak gimana, anaknya kayak gimana, sampai-sampai Atika nekat datang ke kampung tuh, ke rumah orang tuanya Zaki tanpa sepengetahuannya Zaki. Tujuannya untuk membeberkan semuanya agar Zaki ini mau disuruh tanggung jawab. Ya tentunya di situ keluarga Zaki termasuk istrinya campur aduk ya perasaannya ya, antara kaget, nggak nyangka, ditambah kecewa juga. Cuma ya Atika yang sebagai korban itu posisinya nggak bisa disalahin juga, apalagi dia kan sampai hamil, dimana keluarganya Zaki akhirnya mengatakan kalau mereka nanti akan menyuruh Zaki untuk tanggung jawab. Dan Tri itu istrinya Zaki udah pasrah aja kalaupun dia memang harus dimadu. Mendengar hal itu Atika ini lega karena ternyata keluarganya Zaki ini mau menerima dia berarti. Istrinya Zaki, Tri ini juga bukan tipe-tipe yang marah-marah kalau zaman sekarang kan di video-video viral gitu kan, mungkin si Atika dianggap sebagai pelakor, malah akan berantem segala macam, berani-berani datang ke rumah. Ini enggak, udah diterima gitu kan, malahan mereka nih tenang ngobrolin semuanya. Yang mendapatkan pembelaan seperti itu dari pihak keluarga Zaki, Atika pun merasa tenang, baliklah dia ke Jakarta. Tinggal nunggu si Zaki aja nih. Dan setelahnya tentunya keluarga Zaki ini nelpon si Zaki, cerita kalau tadi Atika datang dan udah bilang semuanya, kenalan sama kamu, dia hamil segala macam, bla 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 bla, yang ujung-ujungnya Zaki disuruh untuk tanggung jawab. Si Zaki terkejut lah karena dia nggak nyangka nih kalau ternyata Atika nekat nyamperin keluarganya di kampung itu tanpa sepengetahuannya dia, nggak bilang-bilang. Pastinya Zaki jadi rungsing, dia malah marah banget sama Atika karena hal tersebut. Habis nutut telepon dari keluarganya tadi, si Zaki langsung pergi ke rumahnya Atika, yang ternyata di sana Atika belum sampai kan, masih di jalan pulang. Nah di rumahnya itu cuma ada orang tuanya Atika doang, makanya di situ Zaki berniat untuk membalas perbuatannya Atika tadi yang sudah membeberkan semuanya ke keluarganya. Zaki bilang dah tuh ke ayahnya si Atika kalau siapa dirinya, dia tuh hanya tukang nasi goreng yang udah punya istri juga, punya anak di kampung. Atika juga lagi hamil, katanya anak saya, tapi saya nggak yakin pak, pokoknya saya mau tes DNA. Jadi lempar tanggung jawab tahu-tahu si Zaki. Ya di situ ayahnya Atika murka lah, baru tahu segala macam kok tahu-tahu terus menyalahkan si Atika, bilang itu bukan anak kamu. Cekcok mereka sampai berdebat masalah anak itu ya. Dan ayahnya setuju untuk dilakukannya tes DNA. Habis itu ya udah si Zaki pergi. Besoknya karena kemarin belum sempat ketemu Atika, makanya akhirnya Zaki ini pergi ke kantornya Atika untuk nantangin tes DNA. Mendengar Zaki yang tahu-tahu ngomong seperti itu, Atika marah lah kayak, emangnya aku berhubungan sama siapa lagi selain kamu? Seolah-olah kan berarti Atika dituduh tidur dengan laki-laki lainnya, sampai-sampai Zaki ini meragukan itu anak siapa. Ya berantem pokoknya mereka, dimana Atika ini malah memblokir nomornya Zaki dan dia pergi ke Sukabumi karena memang ada urusan dinas pekerjaan, jadi masalah itu ditinggalin sama Atika. Nah si Zaki gak terima nomornya diblokir dan ditinggalin begitu aja, merasa diabaikan. Dia tersinggung gengs, merasa gak dihargai loh, kita lagi berantem kok kamu malah pergi. Aneh banget nih orang ya. Pada saat itu Zaki merasa semua orang tuh nyalahin dia, ya keluarganya, mertuanya, sampai Atika pun juga sama. Lah emang salah lu Zaki, astagfirullahaladzim, kita jadi emosi. Dia yang nuduh Atika nih sampai harus tes DNA, giliran diblokir, dicuekin, ditinggalin lah marah. Maunya apa kagak ngerti ya. Zaki ini terus-terusan tuh berusaha ngehubungin Atika pakai nomor lain, nah akhirnya diangkat. Awalnya ya masih cekcok, tapi lama-lama emosi mereka menurun, tapi abis itu cekcok lagi, jadi kayak naik turun lah pembicaraannya. Sampai si Atika nih ngomong, kalau mas pokoknya nggak mau tanggung jawab, selagi saya masih hidup nih, saya akan hancurkan kehidupan mas. Jadi manggil si Zaki tuh mas. Nah di situ si Zaki takut nih, makanya dia mengajak Atika untuk bertemu dan membicarakan semuanya baik-baik, jangan marah-marah. Legiran begitu aja disuruh baik-baik. Ya akhirnya Atika luluh dan mau ketemuan tuh. Daripada cuma ngomong di telepon kan, jadi lebih enak memang ketemuan langsung. Sampailah di tanggal 17 Januari 2008, mereka ini ketemuan di Hotel Bulan Mas tuh namanya. Zaki sengaja nyari tempat kayak begitu tuh untuk bisa ngobrol private berdua alasannya. Ya awalnya memang berhasil, dimana mereka akhirnya saling mengungkapkan kalau ya sebenarnya mereka ini sama-sama saling sayang. Dan ujung-ujungnya mereka begituan lagi, mentang-mentang lagi berduaan di kamar, kan kagak boleh harusnya ya, belum nikah. Dipikirnya si Zaki, Atika memang sudah luluh nih, udah nggak marah-marah lagi. Tapi ternyata semua itu jebakan. Karena dari awal mereka tadi ngobrol dari hati ke hati, bilang masih sayang-sayang segala macam, hingga akhirnya mereka berdua di kamar. Posisinya handphonenya Atika nih nyala, dimana dia nih nelpon istrinya Zaki, Tri, yang tujuannya biar Tri ini dengar kelakuannya si Zaki. Macam di sinetron ya. Ya mungkin mau buat cemburu atau apa, kita juga kurang paham. Zaki yang akhirnya tahu kok HP-nya Atika ini nyala dan ternyata nelpon istrinya, langsung marah banget.
Dia mukul Atika dan kena rahangnya. Tanpa pikir panjang, si Zaki ngeliat tuh ada pisau buat motong buah. Jadi ada buah di dalam kamar hotel itu, diambil untuk nyerang Atika. Sama Atika sempat ditahan itu pisaunya, sampai tangannya luka. Di situ mereka cekcok lah, bertengkar gitu kan. Tapi kan tenaga Zaki tentunya lebih kuat laki-laki. Ujung-ujungnya dia berhasil menusuk Atika dengan pisau tersebut beberapa kali. Ya Zaki pokoknya bener-bener diselimuti amarah ya, nggak kontrol banget tuh pada waktu itu. Hingga akhirnya dia sadar kalau Atika ini sudah tidak bergerak, banyak darah segala macam, baru dia panik. Ya mungkin memang pada saat itu Zaki udah dibawa pengaruh setan juga kali ya. Karena dia berpikir nih, demi bisa menghilangkan jejaknya Atika, akhirnya dia putung itu kepalanya gitu agar Atika ini tidak bisa diidentifikasi, kagak ada kepalanya. Habis sudah difutung, kepalanya dimasukin ke dalam plastik buat dia buang. Bayangin tapi gengs, dia melakukannya hanya pakai pisau biasa coba. Makanya ini mah kata gue udah kekuatan setan rasanya emang. Kamar yang berantakan, berceceran darah segala macam, dia bersihin semua pokoknya. Tapi tubuhnya Atika, dia simpan di bawah kolong tempat tidur. Jujur ini memang banyak part aneh yang Babu rasa juga kita memang tidak akan bisa relate sama pemikirannya Zaki ya. Dari awal yang tadi dia nuntut tes DNA, tapi tau-tau marah-marah karena dicuekin dan tau-tau malah berhubungan lagi di hotel gitu kan, kita nggak paham nih maunya Zaki nih apa. Terus si Zaki nih mutung kepala tapi dia bersihin kamarnya, namun badannya tetap ditaruh di bawah kolong. Kayak mana? Ya tetap bisa ketahuan dong. Mau kagak ada kepalanya kan bakal diselidikin juga. Ya ini pokoknya kita emang jadi kesal sendiri sama kasus ini gengs. Akhirnya Zaki pergilah tuh ninggalin tubuhnya Atika tadi di bawah tempat tidur ya, di dalam kamar itu, dan kepulunya tuh dibawa sama si Zaki keluar. Habis itu dia buang ke kali. Setelah membuang kepala, dia pulang ke kosannya dengan membawa motor sama handphonenya Atika juga. Sementara orang tuanya Atika di rumah cemas, kok Atika ini nggak pulang-pulang, handphonenya juga nggak bisa dihubungi. Zaki pun juga coba ditanya gitu kan, nggak diangkat teleponnya. Namun besoknya tiba-tiba orang tuanya Atika itu menerima SMS dari handphonenya Atika sendiri yang bilang kalau katanya Atika ini lagi sakit dan Atika lagi di Sukabumi perkara alasannya dinas dadakan. Tapi jelas itu sebenarnya Zaki yang berpura-pura jadi Atika, ngetik pakai handphonenya Atika biar si Atika nggak dicariin. Mendapatkan SMS seperti itu membuat orang tuanya Atika ini tentunya jadi nggak mikir macam-macam lagi. Karena sebelumnya kan Atika memang sering dinas ke Sukabumi, kayak waktu abis berantem sama si Zaki yang ditinggalin kan dinas ke Sukabumi juga. Tapi besoknya dicoba dihubungin kok nggak bisa gitu loh. Sampai 3 hari setelahnya nggak diangkat-angkat sama Atika. Nah karena merasa nih Atika nggak biasanya seperti ini, makanya ayahnya tuh datang ke kantornya Atika mau nyari tahu kali-kali anaknya ada di kantor. Nah sampai sana ayahnya baru tahu kalau selama ini beberapa hari Atika ternyata nggak masuk kantor. Jadi boro-boro dinas, absen aja enggak. Ya langsung panik tuh ayahnya, berpikir ini kenapa Atika? Kemana gitu loh. Namun memang pada saat itu ayahnya ini nggak langsung lapor polisi karena masih mengira ya mungkin Atika lagi pergi ke suatu tempat. Di sisi lain, sehari setelah kejadian tadi Atika dihabisi oleh si Zaki, petugas hotel BM nih mencium adanya bau-bau nggak sedap yang pas ditelusuri ya dari sumber kamar yang bekas ditempati sama Zaki kemarin. Dimana waktu itu memang status kamarnya masih tersewa, jadi Zaki ini belum check out. Karena kan Zaki kemarin perginya main asap pergi aja, nggak check out ke resepsionis. Tapi karena baunya mencurigakan, jadinya petugas itu inisiatif lah membuka pintu kamar sekaligus buat membersihkan. Memang jadwalnya kan setiap hari harus bersihin ke kamar-kamar ya. Waktu dilihat ke dalam, keadaan kamarnya mah rapi, karena kan memang sebelumnya sama Zaki semuanya dibersihin ya. Tapi ini baunya makin menyengat, dicari-cari tuh baunya kemana-mana, tapi kok baunya ini menyengat banget gitu. Yang pas dicek ke kolong tempat tidur, ya horor banget, ada tubuh wanita tanpa kepala. Si petugas langsung lari-lari itu teriak-teriak gitu kan, dan pihak hotel tentunya langsung lapor ke polisi. Polisi yang datang langsung mengevakuasi tubuh tersebut dan meminta data penyewa kamar. Itu tuh kemarin yang nyewa siapa. Namun sayangnya ini Babu juga kurang paham ya prosedur hotelnya seperti apa, karena waktu check-in identitas dari penyewa itu nggak dimintain, jadi Zaki ataupun Atika tuh tidak tercatat. Ini kayaknya tipe-tipe hotel langsung bayar abis itu masuk aja gengs tanpa dimintain KTP gitu loh. Jadi ya pada waktu itu pihak hotel cuma bilang ke polisi kalau yang nginep di kamar tersebut tuh sepasang pria sama wanita aja tanpa tahu nama ataupun identitasnya. Ya karena kepalanya Atika nggak ada, jadi ya polisi memang pada saat itu nggak bisa langsung mengetahui siapa tubuh wanita ini. Sementara di sisi lain, besokannya lagi atau 3 hari setelah kejadian ya berarti di tanggal 20 Januari, ada petugas kebersihan yang lagi bersihin kali tuh, nggak sengaja nyerok tumpukan sampah yang pas dilihat, loh kok ada kelapa orang. Langsung lapor polisi juga. Nah, berhubung kemarin berarti kan polisi mendapati adanya tubuh wanita tanpa kepulu. Nah, sekarang ditemuin ada kepulu doang, begitu dicocokin ternyata ya cocok. Baru dari situ diketahui identitas wanita ini adalah Atika. Nah, orang tuanya Atika masih belum tahu nih mengenai kabar ini, karena kan dari kemarin juga mereka nggak laporan ke polisi tentang Atika hilang ya, masih lagi nyari sendiri aja tuh ayahnya tuh. Tiba-tiba polisi ngabarin tentang Atika yang ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh gitu ya. Orang tua mana yang menyangka, nggak
Nggak nyangka lah. Polisi pun menginterogasi keluarga tentang kira-kira siapa nih pelaku yang bisa dengan tega melakukan hal ini. Ya pokoknya sang ayah cerita semuanya aja tentang anaknya itu, mulai dari suami pertamanya terus cerai, terus ada lelaki penggantinya si Zaki yang minta tes DNA segala macam karena meragukan Atika lagi ngandung anaknya. Ya, intinya pada saat itu kan terakhir kali berarti si Atika dekatnya sama si Zaki. Makanya Zaki langsung dicari, tapi orangnya hilang. Tapi ujung-ujungnya polisi berhasil menemukan Zaki dari handphonenya Atika yang dia bawa tuh. Terakhir kali kan dia soalnya sempat SMS ke bapaknya Atika kan bilang Atika sakit ke Sukabumi segala macam. Nah ternyata polisi bisa melacak tempat persembunyian Zaki nih di sebuah rumah kontrakan. Ya udah jadi Zaki diringkus di sana. Apalagi di situ juga masih banyak barang bukti yang Zaki bawa kayak ada dompetnya Atika dengan KTP-nya, sepeda motor, helm, sampai handphonenya Atika. Ya udah nggak bisa berkelit sama sekali si Zaki. Keluarga Atika maupun keluarganya Zaki semuanya benar-benar nggak ada yang menyangka kalau Zaki kok bisa bertindak sejauh ini. Dan mungkin karena perbuatannya dianggap kayak aib ya, jadi keluarga pun semacam angkat tangan dan menganggap Zaki ini udah nggak ada karena mereka malu. Apalagi akhirnya memang Zaki pun divonis hukuman penjara seumur hidup. So itu majikan tentang sebuah keisengan yang berujung takdir memilukan. Ya selain kita memang harus sebenarnya ngecek ya background pasangan kalau deket sama orang gitu, mau serius apa enggak, jangan main percaya-percaya aja. Dan kita kayaknya juga jangan iseng-iseng nyebarin informasi pribadi kali ya, macam tadi tuh nomor telepon ataupun mungkin KTP, paspor, nomor rekening segala macam, apalagi di sosial media yang udah susah dikontrol, jadi mah serem. Zaman dulu aja bisa kejadian begitu, apalagi zaman sekarang. Ya pokoknya untuk cewek-cewek jangan langsung gampang percaya kayak tadi tuh dan kepincut misalkan sama status laki-laki. Meskipun andai kata nih status saya Zaki bener kerjanya bagus segala macam gitu kan, tetap harus dicari tahu track record dan sifatnya bagaimana. Lah kalau ternyata dia suami orang mau ngapain? Sampai udah terlanjur hamidun, terlanjur dinikahin dengan alasan nggak tahu kalau dia punya istri lah, gimana emang kemarin nggak nyari tahu. Tapi ini bukan cuma tentang ceritanya Zaki ya. Dan buat laki-laki juga jangan sok kecakepan lu sama semua wanita mau diembat padahal udah punya bini gitu kan, punya anak juga, jangan semua maunya diambil. Nanti babu kebagian apa? Ya makasih ya majikan semuanya ya, maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirnya kita ketemu lagi di tahun 2026 nih. Tungguin bakal banyak video-video menarik lainnya. Jadi kalau belum subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah. Minta tolong juga untuk klik tombol like-nya. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.